Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala tahirin wa ashabil mutajabin wa salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihi al-adhar ala Rasulillah wa alihi al-akhyar. Kembali lagi membacakan buku Imam Tirmizi, Pribadi dan Budi Pekerti Rasulullah SAW, As-Sama'ilul Muhammadiyah. Kita memasuki bab yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Nanti kita akan bahas berdasarkan membacakan hadis-hadisnya saja yang ada di dalam buku Tirmizi ini, Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Babu maja'a fi sifati khubzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jenis roti yang konsumsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ma sabi'a ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam min khubzi syairi yawmaini mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluarga Nabi Muhammad SAW tidak pernah makan roti syair sampai kenyang 2 hari berturut-turut hingga Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha bahwa keluarga Rasulullah SAW itu tidak pernah makan sampai kenyang, makan roti 2 hari berturut-turut. Jadi senantiasa ada hari-hari yang tidak makan rotinya. Sampai baginda Rasulullah SAW wafat pun dalam keadaan yang seperti itu. Abu Umamah Al-Bakhili radhiyallahu anhu bercerita, ma kana yafdulu an ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khubzus syair. Jadi pada keluarga Rasulullah SAW tidak pernah tersedia roti syair secara berlebihan. Jadi betul-betul roti itu ada hanya untuk dikonsumsi, tidak untuk disimpan berlama-lama atau dimakan berlebihan, begitu ya. Atau ya mungkin hanya cukup dimakan saja, dan karena itu senantiasa dibagi-bagikan begitu ya, karena mereka memang teladan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yabitu layalin tatabi'ati tawiyan wa ahluhu la yajiduna asya'an wa kana aksaru khubzihim khubzas sa'ir. Ini dari Ibnu Abbas. Jadi Rasulullah SAW dalam keadaan lapar pernah beberapa malam berturut-turut. Demikian pula dengan keluarganya, bahwa mereka tidak mendapatkan makanan untuk makan malam. Sedangkan jenis makanan mereka yang paling sering dimakan adalah roti yang terbuat dari syair. Roti syair itu terbuat dari apakah? Nah, kita akan lihat gandum yang paling rendah mutunya, yang biasanya dijadikan sebagai makanan ternak. Jadi Rasulullah SAW dan keluarganya itu luar biasa, sangat rendah sekali dari segi keduniaan, rendah sekali dari segi makanan. Jadi mengambil makanan yang levelnya duafa. Syahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang kehidupan Rasulullah SAW. Akala Rasulullah SAW an-naqiya ya'nil huwali faqala sahla ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naqiya hatta laqiya Allah azza wa jalla faqila lahu hal kanat lakum manakhilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma kanat lana manakhilu qila kaifa kuntum tasna'una bisyair qala kunna nanfukhu fuhuhu fayatiru minhu ma toro summa na'jinuhu. Jadi Sahal bin Sa'ad pernah ditanya tentang kehidupan Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah SAW pernah makan roti dari gandum yang halus dan putih? Karena yang dimakan Rasulullah SAW adalah syair itu ya, gandum yang kasar yang biasanya dimakan ternak itu. Sahal menjawab, Rasulullah SAW tidak pernah melihat gandum halus dan putih sebagaimana hingga beliau kembali ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Jadi beliau itu belum pernah mendapatkan makanan yang roti yang terasa dari gandum putih dan halus gitu ya. Jadi betul-betul sangat merakyat, sangat sama rata dengan gandum apa. Ia kemudian Sahal ditanya lagi bahwa apakah pada masa Rasulullah SAW telah ada alat untuk menghaluskan atau saringan gitu, ada saringan untuk menghaluskan gandum itu. Sahal menjawab, waktu itu tidak ada alat untuk menghaluskannya,
Kemudian Sahal ditanya lagi, bagaimana caranya kalian menghaluskan syair, makanan yang kandung yang keras itu? Sahal menjawab, ketika itu kami menampiknya, maka terbanglah apa yang dapat terbang. Setelah itu kami mengadoninya. Jadi dipakai, kalau di Sunda itu dulu ada pakai semacam hirup di gotek-gotek atau sairan begitu, itu jadi nanti yang terbang itu yang terbangnya, yang tersisa yang tersisanya itu. Jadi adonan itu seperti itu, kemudian diadon lah begitu. Jadi dari sana kita mengetahui bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu mengkonsumsi rotinya roti yang terendah dari segi kualitas begitu ya. Tetapi Rasulullah SAW orang yang sehat meskipun mengkonsumsi makanan yang sama rendah dengan kaum apa, tetapi tidak bahkan dengan gandum yang sama dengan ternak itu, tapi tetap sehat Rasulullah SAW itu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan, ma akala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala fi sukuri hajjatin wala fi sukuru jatin wala khubiza lahu muraqqaqun. Qala fakultu liqatadata fa'ala ma kanu ya'kulun. Qala ala hadhihi sufr. Jadi Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah makan di atas meja makan, juga tidak makan di atas piring yang mungil, dan tidak pernah pula dibuatkan roti dari gandum yang halus. Yunus bin Abu Qurat al-Basri, riwayat yang menjadi isnad dari hadis ini, berkata bahwa aku bertanya kepada Qatadah, jadi di mana mereka makan? Jadi maksudnya di mana sih Rasulullah dan keluarganya makan itu, kok tidak di atas meja makan? Qatadah menjawab, di atas hamparan seperti ini. Maksudnya bahwa lesehan. Jadi Rasulullah SAW itu makan di atas tanah menggunakan mungkin tikar, lesehan begitulah, di atas hamparan gitu. Jadi Rasulullah SAW itu sangat merakyat ya, sangat sama dengan menyamakan dirinya dengan orang-orang rendahan. Ya tentu saja karena beliau ada teladan yang memang harus diikuti, karena beliau ada mengikuti yang kebanyakan dalam hal ini untuk merasakan bahwa kaum duafa itu bagian dari bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Jadi tidak ada perbedaan antara posisi, tidak elitis sih Rasulullah SAW itu, bahwa Rasulullah itu sama, egaliter, ada kesamaan dengan kaum duafa. Jadi mereka itu jadi Nabi Muhammad SAW itu nabi ya eh, kaum mustadafin, jadi bukan hanya kaum elitis gitu ya. Kan kalau bangsa ada elitis ya. Masruq radhiyallahu anhu bercerita, dakhaltu ala Aisyah fada'at li bi ta'amin wa qalat ma asba'u min ta'amin fa'asha'an am aqiya illa bakaitu. Qala qultu lima. قالت أذكر الحالة التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. Jadi Masruq radhiyallahu anhu itu bercerita bahwa dia berkunjung kepada Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Aisyah itu mengajaknya makan. Dan Aisyah berkata kepada Masruq itu, aku belum pernah makan kenyang. Rasanya aku ingin menangis, sampai-sampai aku menangis. Jadi Aisyah itu pernah berkata bahwa dia tidak pernah makan kenyang sampai dia menangis, betul-betul nangis karena mungkin kelaparan, karena bersama Rasulullah SAW ya. Rasulullah orangnya yang juhud, yang rendahan. Masuk kemudian berkata, mengapa demikian ya Aisyah? Aisyah kemudian menjawab, aku ingat suasana tatkala Rasulullah SAW meninggalkan alam pada ini. Demi Allah, beliau tidak pernah kenyang 2 kali dalam sehari dengan roti dan daging. Jadi Aisyah mengatakan bahwa beliau itu sampai wafatnya belum pernah terlihat makan sampai kenyang, makan roti maupun daging begitu ya gitu. Jadi belum kenyang 2 kali dalam sehari itu. Jadi beliau mungkin
pagi-pagi saja makannya atau sore saja begitu. Jadi dalam sehari itu kenyang itu mungkin hanya pagi saja begitu. Jadi luar biasa Rasulullah SAW itu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubri sya'iri yaumaini mutatabi'aini hatta kubidu." Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'iri yaumaini mutatabi'aini hatta kubidha." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah kenyang makan roti syair dan 2 hari berturut-turut sampai beliau wafat. Jadi Rasulullah SAW itu sampai wafatnya tidak pernah makan roti syair 2 hari berturut-turut makan gitu. Tapi ada ada hari yang tidak makannya. Jadi ada hari kelaparannya begitu ya. Kemudian ini yang terakhir dari Anas radhiyallahu anhu berkata, "Ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wa la akala khubzan muraqqaqan kokan hatta mata." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah makan di atas meja dan tidak pernah makan roti gandum yang halus hingga wafatnya. Jadi di sini kita ketahui bahwa Anas menyampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu makannya tidak di atas meja, kemudian juga makanya seperti meja makan tidak menggunakan meja makan, kemudian juga bahwa beliau tidak memakan roti gandum yang halus tapi makan roti yang kasar dan dalam 2 hari berturut-turut tidak pernah kenyang dalam 2 hari tidak pernah mengalami kenyang, jadi senantiasa dalam keadaan lapar. Ini hadis-hadis terkait dengan Rasulullah SAW makan rotinya ternyata jelas bahwa yang dibakar oleh Rasulullah SAW itu roti syair, roti yang terbuat dari gandum kasar yang biasa jadi makan oleh ternak. Begitu, tidak memakan roti yang gandum yang halus dan putih begitu yang enak, tidak. Dan kita juga mengetahui di sini Rasulullah SAW itu kalau makan tidak di atas meja, tidak ada pakai kursi, tapi dia makan di hamparan lesehan begitu, dan kedudukannya memang menginginkan dirinya sama dengan orang-orang duafa yang rendahan begitu. Jadi bagaimana kita bisa memahami Rasulullah SAW terkait dengan makan ini, dengan uswahnya, bahwa dalam uswah Rasulullah SAW ini kita ketahui beliau makan roti yang paling rendah, kemudian juga duduk makan juga di atas tanah, di atas hamparan lesehan begitu, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu adalah mewakili kaum duafa. Dan dalam ini kita juga bisa mengambil teladannya, misalkan kalau kita makan, urusan perut itu jangan yang mahal-mahal, cukup saja yang sederhana saja tapi bisa mengenyangkan. Tapi jangan sampai kalau kenyang jangan sampai lupa dengan orang-orang sekitar, dengan teman kita dan sebagainya, ajaklah makan teman kita dan sebagainya. Bahkan Rasulullah SAW itu tidak pernah kenyang dalam 1 hari. Jadi ada masa-masanya dia tidak kenyang dan sebagainya. Dalam 1 hari itu tidak pernah pagi dan malam itu kenyang, tapi hanya 1 momen saja dia beliau kenyang gitu. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu tidak terlalu mengurusi hal-hal yang terkait dengan makanan. Jadi beliau itu fokus dengan pekerjaannya, fokus dengan dakwahnya, sehingga aspek makanan, aspek dunia itu tidak terlalu mempengaruhi beliau gitu. Bahkan sepertinya kan gampang saja Rasulullah SAW itu makan, karena kan banyak orang mungkin yang mencintai Rasulullah terus memberikan sedekah dan sebagainya atau hadiah kepada Rasulullah SAW, maka tentu saja bisa dinikmati. Tapi Rasulullah SAW ingin sepertinya tidak ingin menikmati sendiri, tapi inginnya dibagi dengan orang-orang lain. Dan kita ketahui misalkan di Madinah ada ahlus sufah, yang orang-orang duafa yang tinggal di masjid Rasulullah SAW, dan itu biasanya Rasul membagikan makanan kepada mereka. Jadi Rasulullah SAW itu tidak pernah kenyang, itu bukan karena faktor tidak ada makanan, tapi karena memang beliau itu senantiasa berbagi dengan sahabat-sahabatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanallah ila Imam Tirmizi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahlul bait thayyibin at-tahirin wa abana wa ummahatina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.